Makanya ini polisi jangan kayak terlena ini. Ini polisi harus cepat proses lagi nih, orang ini sudah mulai bikin onar lagi. Si bangsat ini bikin onar lagi nih. Ya, melecehkan ya. Kepala negara sekarang diserang dengan ijazah dari dulu kan. Ini pembodohan publik gitu. Bambang Tri dan sekutu-sekutunya si pengacara Kozim itu yang tompel itu, ya, termasuk si Egy Sujana itu semua satu gerombolan itu orang-orang Hizbut Tahrir itu pengacara HTI ya, saya kasih tahu. Ini publik biar tahu. Itu adalah pengacara HTI semua. Ya, tujuannya apa? Mau ingin memberikan konsep kok dari dulu itu ke presiden. Karena nggak disetujui, malah HTI dibubarkan. Saya ingin sedikit nyentil atau merosting dari channelnya Gus Nur atau GN13 ya. Sebetulnya saya sih nggak mau nanggepin, karena masa lalu saya sama Suki Nur Harja ini udah cukup ya. Cuman kok saya perhatikan semakin kesini kok ya bikin kuping panas ya. Jadi ya sekali-kali harus ditanggapin lah masalah Suki Nur. Jadi sebelumnya saya mau kasih tahu bagi teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada yang belum tahu profil tentang Suki Nur Harja alias Gus Nur, yang nggak pernah mondok, yang nggak punya guru, yang tiba-tiba disebut sebagai Gus. Ya memang sih nggak ngaruh ya, Gus itu kan gelar yang siapapun bisa menyematkan, nggak masalah. Cuman ya miris saja gitu loh. Ya, masa lalunya sama sekali nggak ada ya. Mungkin saya juga nggak kurang buruk dari dia, cuman ya kalau saya kan seenggaknya pernah nyantri walaupun nggak lulus. Ya rada-rada pantas lah. Walaupun saya bukan putra kiai ulama besar kan, ya orang tua saya masih kiai kampung lah. Kalau profil Suki Nur Harja ini sangat lucu sekali. Dari tukang debus ya, dulu jualan softtek, ini pernah juga. Jadi lucu, tiba-tiba dulu dia ngaku dari NU, tiba-tiba dia keluar dari NU. Ini masa lalunya kan keluar dari NU. Pertanyaannya kan kapan masuknya kok keluar gitu loh. Kayak orang yang ejakulasi dini aja, kayak orang lagi onani aja jadinya kan. Ini Suki Nur Harja ini. Saya sebetulnya males nanggepin karena dulu masa lalu saya udah clear, udah cukup sama Suki Nur. Bayu Budi Utomo nggih monggo. Tapi kok lama-lama itu nggak telin kuping gitu loh. Ini kesannya ini negara ini sudah nggak mampu nangkep atau membungkam mulutnya si Suki Nur ini gitu. Nanti kalau saya teriak-teriak rame lagi kayak dulu, nanti ketangkep lagi, teriak-teriak lagi, Arya kenapa nggak ditangkep gitu, Arya kenapa nggak diproses katanya. Loh saya merosting kok, saya merosting gitu loh ya. Jadi salah satu profilnya Suki Nur Harja, teman-teman yang baru nyimak, yang belum tahu saya kasih tahu. Seperti ini. Matamu tak culek matamu, tunjukkan alamatmu. Aku sekarang ngejar kamu. Aku ngurusi penguasa, aku ngurusi santri, aku ngurusi umat. Aku tidak pernah ngurusi kamu. Tunjukkan alamatmu, serius. Wallah. Dibiarin tambah sok jagoan. Arya, lu tak sebut namamu sekarang. Ini jejak digital ini bukan berlaku 5 tahun, 10 tahun, sampai kiamat berlaku ini, nggak ada kadaluarsanya. Nih contoh nih, dengerin. Ada putar. Jadi itu profilnya Suki Nur. Dulu itu memang bebuyutan ya, orang memanai saya sama Suki Nur itu bebuyutan.
Dia yang teriak-teriak, dia yang ngelaporin saya sampai ke Polda, dia yang masuk penjara. Karena apa? Saya cuma merosting kok. Salah saya apa gitu loh. Ya, saat ini Sugi Nur ini sudah sangat keterlaluan lagi menggunakan pion onani, yaitu Bambang Tri. Masalah apa dari dulu ini? Mengkompor-kompori, mendoktrin masyarakat, memecah belah masyarakat, tujuannya memprovokasi, mengadu domba masyarakat terhadap seorang pemimpin, terhadap seorang presiden. Sekarang yang dibahas apa? Ijazah. Ya, bahwa ijazahnya Jokowi ini palsu lah. Dan ini dari dulu ini hanya sebatas narasi. Ketika ditemuin, menunjukkan mana buktinya, sumbernya dari mana. Contoh seandainya Jokowi ini kuliah di UGM, disebut dia tidak kuliah. Harusnya kan ada dari rektor atau ada dari dosen menyatakan bahwa Jokowi memang tidak pernah di UGM. Ini kan nggak pernah, dari dulu kan hanya narasi. Ini kelompok-kelompok pengadu domba seperti Sugi Nur ini. Memang bangsat. Dari dulu orang ini memang bangsat. Kenapa Sugi Nur itu mendarah daging sampai sekarang itu kebencian terhadap pemerintah? Karena Sugi Nur itu adalah orang Hizbut Tahrir Indonesia yang telah dibubarkan dulu di pemerintahan Jokowi awal. Ya, makanya dia muntang-manting bendera HTI itu. Saya HTI, ayo tangkap saya, wah teriak-teriak. Kebencian dia terhadap rezim memang sangat luar biasa. Sampai sekarang memang tidak bisa move on ini si bajingan satu ini. Namanya Sugi Nur. Saya punya data-datanya semua. Dia itu memang terafiliasinya kepada Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang dulu itu ingin mengganti ideologi bangsa negara. Makanya kenapa HTI itu dibubarkan oleh pemerintah? Karena sangat membahayakan, ingin mendirikan sistem, ingin mendirikan negara di dalam negara. Ya. Ini salah satu buktinya dia mengibarkan bendera HTI yang Jadi ketika ia itu mengibarkan, menganggap itu bendera tauhid, dia bisa bersembunyi di belakang bendera tauhid. Seolah-olah ketika pemerintah, ini kan simbolis orang-orang Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. HTI itu simbol benderanya memang tauhid. Tetapi sejatinya ini adalah simbol organisasi HTI yang dilarang oleh negara. Dia bersembunyi di situ untuk mengadu domba seolah-olah pemerintah ini ingin menghancurkan Islam. Ini dari dulu bajingan Sugi ini. Nah ini. Kesempatan sudah mulai mau tak empet iki. Ayo rezim turun, silakan caci maki saya, cap saya apa saja, radikal, intoleran, semua terserah. Anda mau apa? Ini aku Islam. Aku bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan SBY, bukan apapun saja. Aku orang Islam. Tapi Ustadz Alfian Tanjung menegakkan kebenaran di penjara. Katanya bertanya PKI-nya mana, ditunjukkan sama Ustadz Alfian Tanjung. Kok Alfian Tanjung yang di penjara? Dan kamu diam. Ketahuan selingkuh, anaknya gubernur ketahuan ngentot di hotel. Kamu Astagfirullahaladzim. Ngentot. Ini bahasanya Sugi. Astagfirullahaladzim. Bulin saya itu, terserah. Nggak kuat lah, nggak mesur ya. Juduka sariki. Aku pengajian di Surabaya ditolak gara-gara katanya ceramahku memecah radikal. Bukan ceramah. Ketika dulu Banser Ansor itu menolak isi tausiah pengajiannya Sugi Nur, itu jelas ada sebabnya. Sebab muababnya itu adalah dia memprovokasi setiap dakwah, setiap pengajian memprovokasi, mengkotak-kotakkan. Jadi ada alasan. Kalau dia ceramahnya baik, moderat, tentu
nggak mengkotak-kotakkan, tentu nggak ada. Masa pengajian Ansor Banser bubarin? Kan nggak mungkin. Ansor Banser itu punya dasar. Ketika mendatangi orang, mengajak tabayun seseorang, itu ada dasarnya semua. Ansor Banser nggak pernah, jangankan pengajian dibubarkan, gereja Natalan aja dijaga kok. Ya. Emang si bangsat Sugi itu ya seperti itu. Makanya ini polisi jangan kayak terlena ya. Ini polisi harus cepat proses lagi nih, orang ini sudah mulai bikin onar lagi. Si bangsat ini bikin onar lagi nih. Melecehkan ya, kepala negara. Sekarang diserang dengan ijazah dari dulu kan. Ini pembodohan publik gitu. Bambang Tri dan sekutu-sekutunya si pengacara Kozim itu yang tompel itu. Ya, termasuk si Egy Sujana itu semua satu gerombolan itu orang-orang Hizbut Tahrir itu. Itu pengacara HTI ya, saya kasih tahu. Ini publik biar tahu. Itu adalah pengacara HTI semua. Ya, tujuannya apa? Mau ingin memberikan konsep kok dari dulu itu ke presiden. Karena nggak disetujui, malah HTI dibubarkan. Ya, ini jualannya jualan HTI dulu ini. Nah, dia bersembunyi di balik bendera tauhid. Ya, dia bersembunyi atas nama agama. Garis lurus lah, garis taek itu orang. Memang. Jadi pemerintah harus cepat tangani ini. Ini kalau selalu kayak begini menjadi kritis sekali. Ini ujaran kebencian terus soalnya. Ya ini polisi kemana ini? Kenapa nggak diamankan nih orang-orang seperti ini? Ini memecah belah loh, ini mendoktrin terus ini. Ya, makanya kalau dibiarkan akhirnya kan seperti Bambang Tri ya,